Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, sebelumnya telah kita bahas bahwa Yesus Kristus oleh kebangkitannya terbukti berkodrat Allah, karena dia adalah firman Allah. Namun, karena ia berwujud manusia, maka dia adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia atau menjadi daging. Kita baca di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan tentunya yang diutus ini bukan konsep seperti agama lain. Sebab konsep agama lain itu berbicara tentang rasul, imam, dan lain-lain. Tetapi konsep kekristenan berbeda. Dia diutus dari surga. Berarti dia memang dari surga, bukan dari dunia. Ya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, tentunya yang tadi saya jelaskan, dia diutus itu dari surga, bukan utusan di bumi. Kita buka lagi untuk memperjelas Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Ya. Yohanes 3 ayat yang 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Turun dari surga ke bumi. Jadi firman itu turun dari surga ke bumi. Nah, kita baca juga di Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, Yesus mengenapi hukum Taurat. Hukum Taurat itu ada 613 hukum yang harus dilakukan dan digenapi. Yesus menggenapi hukum Taurat. Makanya dia itu adalah seorang rabi. Dia rabi yang legitimit, yang sah, seorang guru. Makanya dia bisa mengajar di Bait Allah. Dia dipilih dari sekolah Bet Talmud, lulusan terbaik, untuk masuk ke Bet Midrash, yaitu orang-orang pilihan. Ini sudah pernah saya bahas di YouTube saya. Saudara bisa buka dan lihat penjelasan saya tentang Yesus. Dari umur 12 tahun sampai umur 30 tahun. Dia sekolah, menyelesaikan sekolah dengan baik. Nah, baik, saya lanjutkan kembali. Akibat tindakan dan gerak kasih kekal yang ada di dalam diri Allah pada saat turunnya firman atau anak tunggal Allah dari surga itu yang masuk ke dalam rahim Maria, yaitu perawan Maria di Galatia 4 ayat 4 tadi, oleh kuasa Roh Kudus. Saudara bisa baca di Matius 1 ayat 18, itu cerita tentang kelahiran Yesus. Ya, ia mengambil kemanusiaan atau mengambil rupa seorang hamba dari perawan Maria, sehingga ia disebut sebagai buah rahim Maria, serta menjadi sama dengan manusia. Kita buka di Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia, yaitu sama dengan manusia. Ia mengenakan tubuh manusia bagi keselamatan manusia. Itulah kita imani, pengakuan iman kita akan kenyataan ini atau fakta ini. Untuk yang kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia. Yang mengambil kemanusiaan dari perawan Maria adalah hipostasis yang satu dari firman Allah. Dengan demikian, ia tetap tidak kehilangan sifat keilahiannya yang sempurna dan yang kekal itu. Meskipun ia telah mengenakan tubuh jasmania yang diambil dari Sang Perawan Maria. Sehingga Maria disebut sebagai Ibu Tuhan. Di Lukas 1 ayat yang ke-43. Atau Bunda Allah, Theotokos. Artinya,
Maria mengandung seorang bayi yang tetap berkodrat Allah, meskipun telah memiliki dirinya sebagai ibunya dan bayi itu sebagai anaknya, yaitu Firman, yang telah mengenakan tubuh manusia itu, tetap berkodrat Allah. Baik semasa belum dikandung, ketika berada dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hal ini dikatakan kitab suci demikian, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kolose 2 ayat 9. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Dia, yaitu hipostasis atau pribadi yang satu dari firman Allah yang menjelma itu, diam atau berdiam seluruh kepenuhan Allah atau seluruh kepenuhan kealahan. Maka jelas, Yesus Kristus atau firman Allah yang menjelma ini tetap memiliki kodrat ilahi sebagai Allah yang sempurna atau Allah yang benar. 1 Yohanes ayat 5-20. Nah, meskipun firman itu telah turun ke dunia dan mengambil tubuh jasmani dalam inkarnasinya, tetapi ia tidak pernah meninggalkan kesatuannya di dalam diri Sang Bapa. Allah dapat hadir di mana-mana. Karena itu, firman Allah yang berkodrat Allah itu pun dapat hadir sekaligus dalam tubuh penjelmaannya sebagai manusia, Yesus Kristus. Nah, namun, dalam kesatuannya di dalam diri Allah sebagai firman yang kekal, Allah tidak mengalami perubahan apapun. Ketika firman-Nya ini menjadi manusia, Allah tetap esa dan tetap memiliki firman dan rohnya yang kekal dalam dirinya. Meskipun firman itu telah diutusnya untuk mengambil tubuh jasmani manusia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa seluruh kepenuhan kealahan atau seluruh kepenuhan Allah berdiam secara jasmania di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang menjelma itu. Nah, keberadaan jasmani dari Yesus Kristus itu dikatakan oleh kitab suci demikian. Karena anak-anak itu manusia, itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam segala hal yang harus disamakan dengan saudara-saudaranya, di Ibrani 2 ayat 17. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Berdasarkan ayat-ayat di atas, keberadaan jasmania Kristus itu adalah sama dengan segenap manusia, serta ia mendapat bagian dalam keadaan manusia. Karena dalam segala hal termasuk tubuh, jiwa, roh, emosi, perasaan, kehendak, pikiran, dan sebagainya, ia harus disamakan dengan manusia. Demikian pula sebagai manusia, sama dengan kita yang telah dicobai dan serupa dengan daging yang dikuasai dosa, meskipun ia tidak pernah berbuat dosa. Artinya, sifat jasmania Kristus atau sifat kemanusiaan Kristus itu sepenuh-penuhnya tidak ada bedanya dengan manusia, siapapun yang ada dalam alam ini. Bahkan ia pun mengalami pencobaan, meskipun ia tidak pernah jatuh dalam pencobaan itu. Sehingga ia tidak pernah berdosa. Dunia mengakuinya, dalam kata lain, Kristus memiliki kodrat manusiawi sebagai anak Maria yang memiliki kemanusiaan yang sempurna. Kristus adalah manusia sejati, sama seperti kita semua. Kecuali dalam hal dosa, dia tidak berdosa. Data-data Alkitab menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjelma itu memiliki kodrat ilahi sebagai Allah yang sempurna. Dan kodrat kemanusiawian sebagai manusia yang sempurna, Yesus Kristus memiliki dua kodrat yang sempurna dalam tiap-tiap sifatnya. Berhubungan antara dua kodrat itu menyatakan dengan jelas dalam Kolose 2 ayat 9 yang telah kita kutip tadi. Sebab dalam dialah satu pribadi, satu hipostasis berdiam secara jasmania. Kodrat ilahinya tidak berubah menjadi kodrat manusiawi. Dan kodrat manusiawinya tidak berubah menjadi kodrat ilahi. Tiap-tiap sifat kodrat itu dijaga kesempurnaannya dan keutuhannya, tanpa bercampur baur atau kacau balau, melainkan keduanya dimanunggalkan dalam satu hipostasis, pribadi yang kekal dari firman Allah itu. Secara tak dapat dipisah-pisah
atau dibagi-bagi. Maka kuasa kematian yang ada di dalam kodrat kemanusiaannya itu dapat dimusnahkan. Itulah sebabnya Kristus berkehendak untuk mati. Kita baca di Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, karena aku memberikan nyawaku, agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapa-Ku. Amin. Melalui raga manusianya yang memang dapat mati, jika ia berkehendak agar oleh kematiannya di atas salib itu, ia dapat menghancurkan kuasa maut. Nah, melalui kebangkitan oleh kuasa kekekalan yang ada di dalam kodrat ilahinya, kuasa maut telah disingkirkan oleh kodrat ilahinya melalui kebangkitan. Maka, tubuh yang telah bangkit itu betul-betul diresapi oleh kekekalan dari kodrat ilahi itu, sehingga menjadi tubuh yang mulia. Kristus adalah satu hakikat dengan Bapa. Artinya, satu zat hakikat dengan Bapa. Dengan demikian, Kristus telah menjadi jembatan yang menyatukan realitas ilahi dengan keberadaan manusia. Atau dengan kata lain, Kristus telah menjadi satu-satunya perantara antara Allah dan manusia. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.